Hai guys, kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan warnet pasca pandemi. Apakah benar masa jaya warnet sudah berakhir? Lalu yang terpenting adalah, apa solusinya? Saya yakin yang sedang menonton video ini pasti Anda yang pernah berkecimpung di dunia warnet atau game online, betul nggak? Anda pemilik, Anda operator warnet, Anda teknisi warnet, atau Anda bahkan menjadi pemain warnet yang setia pada zaman itu. Bagaimana perkembangan warnet sekarang menurut Anda? Apa penyebab warnet menjadi kolaps? Sepertinya hal ini kita akan mendapatkan hal-hal yang senada. Yang pertama, smartphone merebak. Yang kedua, tidak ada game PC yang menarik. Developer game pindah dari game PC ke game smartphone, atau bahkan banyak juga developer game yang tutup. Game-game yang lagi tren pada saat itu, sekitar awal 2019, membutuhkan spek-spek yang tinggi. Dan ini menjadi sebuah loncatan yang besar. Kalau sebelumnya cukup dengan memori 4GB, VGA 2GB untuk Dota 2, tiba-tiba GTA 5 dan juga PUBG mengharuskan kita membutuhkan spek yang tinggi. Dan para pemain warnet tidak memiliki dana untuk melakukan upgrade. Yang keempat adalah biaya internet semakin murah, wifi di mana-mana, sehingga semua orang lebih cenderung dan menghitung sewa koneksi dari ISP selama sebulan dibanding dia harus bermain ke warnet. Apa pendapat Anda? Tulis di bawah ya. Kita bisa sharing dan berbagi. Ya guys, kita pasti pernah merasakan masa-masa manis bisnis warnet. Dengan 5-20 komputer, bisa mendapatkan penghasilan 300 sampai dengan 1,5 juta per hari. Wow, kita bisa menghidupi keluarga, menyekolahkan anak, bisa nyicil rumah, mobil, dan lain-lain. Dan bahkan saya pun sebagai seorang teknisi komputer, tergoda untuk menggeluti menjadi teknisi komputer spesialis warnet. Saya pernah menangani warnet hampir di seluruh Indonesia dan pernah memiliki 4 warnet. Dan sekarang sudah tutup semua. Nah, kalau mengingat masa-masa manis seperti itu, apakah saya harus bangga atau bahkan menangis? So, sebenarnya di awal 2019 sudah ada dan tampak tanda-tanda kebangkrutan warnet. Hanya orang seringkali tidak sadar, baru terhenyak ketika omset jatuh nyungsep. Banyak orang tidak melakukan pembukuan secara detail dan tidak melakukan analisa keuangan secara tepat. Misalnya begini, omset warnet rata-rata 500.000 per hari, dan biasanya turun itu secara perlahan jadi 475 sampai 400, dan kadang-kadang masih bisa mengalami sebuah kenaikan. Dan akhirnya orang baru terhenyak dan sadar ketika omset menjadi 30.000 sampai 100.000 per hari. Dan kadang dalam posisi seperti itu kita sudah menjadi panik dan bahkan seperti kehilangan arah. Oke guys, kali ini saya pikir kita tidak akan membahas tentang kenangan-kenangan indah yang akan mungkin malah membuat kita menjadi sedih. Tapi kita akan bersama-sama sharing bagaimana kita bisa bangkit dan mencari solusi dari persoalan ini. Bagaimana kita menghadapi keterpurukan ini. Mungkin di antara kita sudah ada mendapatkan solusi. Sudah dapat menemukan sebuah solutif, kata Bu Tejo. Dan kita bisa berbagi. Anda bisa share di bawah ya, supaya kita bersama-sama bisa bangkit dari keterpurukan ini. Saya ingin share apa yang pernah saya alami. Yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan fasilitas warnet yang ada. Biasanya ini dilakukan bila tempat tidak sewa. Di awal kita bisa mengalihkan warnet-warnet komputer-komputer game tersebut menjadi rental pengetikan dan print. Tapi dengan masa PSBB dan work from home, semua serba digital online. Anak-anak sekolah tidak perlu print lagi. Sehingga solusi ini juga menjadi sangat berkurang untuk dapat diatasi. Yang kedua, kalau Anda bisa dan paham teknisi komputer, bisa lanjut dengan terima servis dan jual beli komputer. Komputer warnet sebagai modal awal, dirapikan, dan pasang iklan di media sosial dan marketplace. Yang ketiga,
Anda bisa memanfaatkan koneksi internet dengan menjual voucher WiFi. Tergantung daerahnya, dan biasanya di daerah padat penduduk atau daerah-daerah pinggiran atau jauh dari tengah kota, biasanya voucher ini bisa laku. Yang keempat, kita bisa menerima pembayaran listrik, BPJS, telepon, dan lain-lain, walau sebenarnya orang bisa melakukan sendiri via marketplace. Tapi tetap aja ada peluang karena banyak orang yang tidak paham. Orang masih terbiasa datang ke sebuah counter lalu membayar. Mungkin itu beberapa solusi dari saya yang mengenai bagaimana memanfaatkan fasilitas warnet, dan juga bila tempat tidak sewa. Karena kalau terus terang sewa, dengan peralihan ini Anda akan merasakan omset yang sangat tidak signifikan dibanding masa jaya warnet sebelumnya. Nah, poin kedua yang mungkin bisa kita pikirkan bersama adalah mencoba beralih ke usaha lain. Jadi kalau tempat sewa di atas tidak dapat menghasilkan yang mencukupi untuk membayar sewa tempat, listrik, dan yang lainnya, kita bisa menjual komputer dan perlengkapan warnet, lalu mulai mencoba beralih ke usaha lain. Jangan Anda menyimpan komputer-komputer tersebut, karena komputer cenderung harganya akan turun. Anda akan lebih rugi, dan masa jaya warnet tidak akan pernah muncul lagi. Jadi nasib warnet nantinya akan menjadi seperti wartel, hilang tanpa jejak. Cara ini saya lakukan ketika melihat tren warnet menurun, dan saya mencoba mencari sewa tempat yang lebih murah tidak dapat. Akhirnya saya putuskan untuk menjual komputer-komputer, meja, kursi, mumpung pada saat itu harganya masih bagus. Misalnya AMD A6 waktu itu masih bisa laku 1,5 sampai 2 juta. Tapi mungkin sekarang hanya 700 atau 600 ribu. Dan pada saat itu masih banyak orang yang berminat, masih banyak orang yang optimis untuk membuka warnet. Guys, mencari usaha memang tidak mudah. Kita bisa melihat dan mencari passion atau minat yang kita miliki. Memulai dengan hobi jauh lebih menarik dan lebih mudah untuk menjalaninya ketika terjadi masa-masa sulit. Tiap orang bisa berbeda-beda. Si A sukses dengan cara X, dan tentu si B bisa menjiplak dan berhasil sukses. Tapi random, yang tren saat ini dijalani antara lain seperti ini. Yang pertama, berjualan secara online atau toko online. Kita bisa berjualan via marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Dan kita juga bisa berjualan melalui media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kesulitannya adalah kita mau jual apa. Nah, ini sebuah problem setiap orang ketika mau mencoba usaha online. Produk apa yang saya jual ya? Mencari produk yang tepat dan bisa laku di pasar. Ini memang perlu uji coba. Jadi kita bisa coba beli barang lalu coba pasarkan. Atau cara yang paling mudah memang dropshipper atau reseller, ini juga tanpa modal tapi memiliki resiko karena mencari dropshipper dan reseller yang bisa dipercaya dan diandalkan itu butuh waktu. Ketika ada order, kita mengorder ke sana, belum tentu orangnya punya barang atau barangnya bagus atau pengirimannya tepat atau cepat. Nah, ini yang perlu waktu, yang perlu kita jajaki bersama. Biasanya saya mencoba membeli, jadi ketika Anda coba dropshipper atau reseller, coba dulu beli barang terhadap orang tersebut, dicoba dulu. Jadi jangan langsung Anda ambil foto-fotonya langsung pasarkan. Anda coba bagaimana kinerjanya, bagaimana chatnya cepat atau tidak, responnya bagus atau tidak. Dan juga ketika kita menemukan produk yang cocok, kita bisa dengan cara seperti ini. Kita beli di marketplace Shopee, misalnya dari Cina, lalu kita jual di Tokopedia atau Bukalapak. Jadi beli di tempat lain yang memang produknya, kalau kita jualan di situ akan bersaing dengan produk distributor langsung, tapi kita bisa berjualan di tempat lain. Yang kedua, kita bisa mencoba usaha kuliner. Tiap orang pasti perlu makan. Tiap orang pasti tiap hari dia makan, sehari 3 kali. Sehingga memiliki sebuah peluang untuk kita berbisnis usaha kuliner. Berjualan baik secara online, entah itu melalui GoFood atau GrabFood, atau bisa sistem DO, atau berjualan offline kalau memang tempat Anda memungkinkan dan dilihat cukup bisa untuk berjualan offline. Kesulitannya adalah
Pertanyaannya sama dengan kita mau jual toko online, makanan apa yang akan saya jual? Produk apa yang ingin saya jual? Apakah makanan siap saji, ayam, sayur, dan lain-lain, atau minuman kekinian, entah itu kopi atau yang lain-lain, atau bahkan frozen food, makanan setengah matang yang dibekukan dan siap olah, dan ini yang sedang lagi tren pada masa PSBB seperti sekarang ini. Terus terang guys, persaingan di bidang ini sangat banyak, karena semua orang juga mengalami kesulitan, dan biasanya ketika sedang dalam kesulitan, yang dilirik dan dicoba diolah dari segala usaha yang ada di dalam dirinya, setiap wanita atau setiap ibu-ibu pasti bisa masak, tinggal dia mau menjual produk apa. Jadi kita bisa coba, karena walaupun jangan pernah takut dengan persaingan, karena ketika Anda takut, Anda tidak akan pernah mencoba dan pernah berusaha. Yang ketiga adalah kita bisa menjual kebutuhan sehari-hari. Masyarakat dengan kondisi sekarang ini lebih membutuhkan kebutuhan primer dibanding kebutuhan sekunder. Kondisi dan situasi sekarang bisa eksis saja sudah bagus. Tapi kalau Anda memiliki 2-3 usaha, mungkin bisa saling menopang satu sama lain. Bro, jangan malu jualan, jangan malu posting jualan, jangan takut jualan, dan jangan pernah takut persaingan. Ada masa di mana kita malu untuk memulai jualan. Disindir teman, saudara, bahkan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Mungkin kita malu untuk posting foto produk, nawarin, dan ada status jualan di media sosial yang kita miliki. Takut dibilang kekurangan. Lalu, kalau kita malu terus, kapan kita majunya? Apakah malu dengan teman, dengan saudara, mereka akan menolong kita ketika kita mengalami kesulitan? Posisikan malu pada tempatnya, bro. Malu itu jika uangnya pas-pasan bergaya orang kaya. Malu itu gaya sosialita, tapi hutang ada di mana-mana. Malu itu butuh uang tambahan, tapi gengsinya ketinggian. Malu itu kalau sudah dewasa tapi masih nyusahin orang tuamu. Jangan malu untuk berbisnis. Saat ini bukan waktunya lagi untuk meratapi situasi yang akhirnya masuk ke kondisi depresi. Sekarang ini saatnya untuk menerima, beradaptasi, berkreasi, dan pengharapan yang lebih baik. New normal, berdamai dan hidup dengan tatanan baru bersama COVID-19. Semangat para pejuang kehidupan, saya yakin Anda akan sukses. Oke bro, watch out!